Sayang, kemarilah. Coba duduk dan istirahat sebentar. Sayang, aku buatkanmu bubur sarang burung walet. Suhunya pas. Lapar kan? Ayo, minumlah sedikit. Sayang, kamu baik sekali padaku. Lihat suami orang lain, begitu perhatian pada istrinya. Apa? Sudah giliranmu? Kamu ini kayu bodoh. Kayu bodoh? Apa itu kayu bodoh? Iya sayang, aku sebentar lagi melahirkan. Nanti, perusahaan akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Akhirnya, aku menunggu hari ini. Sayang, perusahaan lebih baik tetap kamu yang urus. Lagi pula, kamulah ketua direktur grup Yun. Kamu yang memegang saham perusahaan. Orang-orang itu baru akan tunduk padamu. Setelah aku melahirkan, aku akan fokus mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Urusan mencari nafkah akan kuserahkan padamu. Sayang, kamu begitu mempercayaiku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu nanti. Aku yang bertugas mencari nafkah, kamu yang bertugas tetap cantik. Sayang, ada rapat di perusahaan. Aku harus pergi dulu. Pergilah dulu. Oh ya, adik perempuanku. Hari ini pulang dari luar negeri. Kamu belum pernah bertemu dengannya. Nanti malam, kita makan malam bersama. Baik. Sayang. Akhirnya, kamu datang. Anakmu terus menendang-nendangku. Dokter minta saya tinggal di rumah sakit untuk observasi. Anak laki-laki nakal itu aja. Sudah aktif begini di dalam perut, nanti besar. Pasti anak yang cerdas. Nakal. Menurutku kamu tidak peduli. Anak kita sebentar lagi lahir. Kamu mau dia hidup seumur hidup dengan status anak haram? Masa sih anakku Kincuan harus lahir dengan terhormat? Istrimu yang tua itu hamil anak perempuan. Sama sekali tidak bisa melanjutkan garis keturunan keluarga Qin. Kapan kamu bercerai dengannya? Aku bisa menunggu, tapi anak kita tidak bisa. Lihat ini apa? Sayang, bagus sekali. Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya presiden grup Yun. Tunggu, setelah aku sepenuhnya mendapatkan saham grup Yun, aku akan bercerai dengan si tua itu, lalu menikahimu. Pergi ke bagian penjualan, pilih satu rumah yang kamu suka untuk bersalin. Aku akan pastikan kamu dan anak kita tinggal dengan nyaman. Sayang, kamu baik sekali. Kamu sibuk dulu dengan pekerjaanmu. Aku akan minta ibuku temani aku memilih rumah. Aku dengar di bagian penjualan ada rumah terbaik. Aku mau rumah itu. Jangan sampai anak kita diperlakukan buruk. Selama itu rumah di bawah grup Yun, silakan pilih sesukamu. Terima kasih sayang. Cing-Cing membeli rumah untuk persalinan dengan kartu saya. Seharusnya ini tidak akan ketahuan oleh Yung Kiao. Pilih satu villa yang paling mewah, bayar dengan kartu saya. Sayang, kamu baik sekali padaku. Belakangan ini adalah periode kunci aku menguasai grup Yun. Kita harus bertindak dengan rendah hati. Jangan sampai membuat masalah untukku. Sayang, tenang saja. Aku paling patuh. Pasti tidak akan membuat masalah untukmu. Sudah jadi wakil direktur, masih perlu rendah hati seperti ini? Asalkan aku tidak menyebut nama Kincuan, kan tidak apa-apa. Sia-sia, tinggal bersama kakak. Tidak enak ya? Kamu tinggal sendirian di luar. Kakak tidak tenang. Kamu dan kakak ipar sedang berdua. Aku tidak mau jadi lampu listrik. Sia-sia, rumah baru yang dibelikan kakak untukmu. Kamu pasti suka. Kak, kamu hampir melahirkan. Jalan saja susah. Kakak ipar tidak bisa menemanimu datang. Perusahaan sibuk, tapi apa lebih penting dari kamu dan anak? Dia baru mulai proyek inti. Masih perlu belajar. Banyak berlatih. Tidak sempat memperhatikan itu wajar. Sia-sia. Aku tahu kamu menyayangiku. Tapi di depan kakak iparmu, bicara sedikit. Aku takut dia berpikir macam-macam. Baiklah, kamu saja yang memanjakannya. Tapi kalau kakak ipar tidak baik padamu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Kamu
tidak punya mata, menabrak anakku. Kamu sanggup ganti rugi? Maaf, aku tidak sengaja. Mereka yang menabrak duluan malah balik menyalahkan Kak. Mari kita jaga jarak darinya. Jangan sampai kita yang jadi korban. Apa? Unit terbaik sudah dipesan? Suamiku adalah eksekutif di grup Yunshi. Unit terbaik itu pasti milikku. Pilihannya, serahkan unit itu untuk anakku. Atau kamu akan dipecat. Nyonya, kami masih punya banyak villa lain di sini yang cukup bagus. Bolehkah saya tunjukkan dulu? Bagus apanya? Di seluruh kompleks ini, lingkungan terbaik adalah villa unit terbaik ini. Aku ingin tinggal di sini. Untuk persalinanku, katakan, siapa yang memesan unit terbaik ini? Sudah katakan pesanannya. Suruh mereka segera mengosongkan rumah itu. Kamu tahu siapa menantuku? Kalau kamu menyinggungnya, aku akan membuatmu menyesal. Unit terbaik. Sudah dipesan oleh mereka. Kamu yang merebut rumah yang sudah aku pesan untuk melahirkan ini, kamu. Pergi kembalikan uangnya. Serahkan rumahnya. Biar aku yang tinggal. Rumah yang aku pesan untuk adikku. Kenapa harus kuserahkan padamu? Kenapa? Karena aku mau tinggal di sini. Selama aku mau. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Bicara panjang lebar, intinya cuma soal uang. Ini untuk kalian. Uang segini cukup untuk biaya hidup kalian sebulan, kan? Berkemas, segera minggir. Kami sudah menandatangani kontrak pembelian. Yang harus minggir adalah kalian. Xiao, berani sekali bicaramu. Di sini, belum giliranmu bicara. Kamu diam. Kenapa kamu bisa memukul orang? Kenapa? Karena aku berkuasa dan berpengaruh. Cucu laki-lakiku sangat berharga. Setelah lahir, dia akan menjadi manusia terpilih, tidak seperti anak di perutmu. Mengikutimu hanya akan menderita dan susah. Lebih baik digugurkan saja sejak awal. Kenapa bicaramu begitu kasar? Kak, tenanglah. Kesehatanmu yang penting. Segala sesuatu ada urutannya. Dia sudah memesan lebih dulu. Bagaimana kalian? Bisa merebut rumah orang. Punya uang hebat? Punya uang? Bisa seenaknya menindas orang? Diam semua. Kalau tidak, aku akan buat kalian juga tidak bisa beli rumah di sini. Tahu tidak? Perusahaan properti ini adalah bagian Dari grup Yun. Kamu juga tahu ini milik grup Yun. Benar. Hanya dengan satu kata dari suamiku, aku akan membuat kalian tidak bisa membeli rumah di sini meski punya uang. Siapa nama suamimu? Aku ingin tahu. Di pusat penjualan grup Yun, siapa yang begitu sombong dan sewenang-wenang? Suamiku adalah kepala penanggung jawab grup Yun. Suamiku, dia adalah dari grup Yun. Penjual menyuruhku untuk rendah hati. Aku tidak boleh memengaruhinya. Untuk mewarisi grup Yun, suamiku adalah pemegang saham utama grup Yun. Pemegang saham kecil saja. Berani di hadapan kami. Sombong dan pamer. Wanita kecil. Berani meremehkan menantuku. Cing-cing. Sekarang telepon menantu kita. Suruh dia segera mengirim orang untuk menghajar kedua wanita yang tidak tahu diri ini. Panggil menantumu. Aku juga ingin tahu. Siapa sebenarnya yang menyuruh kalian membawa-bawa nama grup Yun untuk menindas konsumen di sini? Lonalin, saya sudah memeriksa datanya. Villa di sebelah bangunan utama ini, lokasi dan lingkungannya sangat bagus. Bagaimana kalau villa ini untuk Anda? Apakah Anda setuju? Aku mau villa yang dia pesan itu. Putriku akan tinggal di villa bangunan utama ini untuk bersalin. Segera, sekarang juga, usir mereka keluar. Ini adalah formulir pemesanan Nona Yun. Jika kami yang membatalkan kontrak, kami harus membayar denda 10 kali lipat. Syah! Formulir pemesanan apa? Sekarang bukti apa? Sudah tidak ada lagi, kah? Kalian, segera usir kedua orang yang membuat keributan ini. Keluarkan mereka untukku. Kalau tidak, aku akan menyuruh menantuku memecat kalian. Aku tidak pergi. Ini rumah yang kupesan untuk adikku. Mengapa harus diberikan kepada kalian? Kamu mau tinggal di sini? Tunggu kehidupan selanjutnya saja.
Suruh menantumu segera datang ke sini. Kami akan menunggunya di sini. Wanita, aku akan membuatmu tahu akibatnya merebut rumah dariku. Hanya seorang pemegang saham kecil berani bersikap sombong di hadapanku. Aku akan bayar denda 1 juta. Sekarang, kalian segera usir mereka berdua dari sini. Bukankah ini kartu hitam yang kuberikan pada King Juan? Kartu hitam ini. Siapa yang memberikannya padamu? Tentu saja, suamiku yang memberikannya. Kalian sekarang juga berlutut, sujud, dan minta maaf pada putriku. Mungkin kami akan berbaik hati membiarkan staf penjualan memberi kalian 1 villa dengan tipe terburuk. Ingin merebut unit terbaik dariku? Kalian belum cukup kualifikasi. Atap bengkok, tiang pun miring. Yang tua tak tahu aturan, yang muda pun tak berada. Kamu? Berani-beraninya kau memukulku. Aku lawan kau. Tidak ada yang boleh mengganggu kakakku. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Aku membeli rumah di sini untuk adikku. Mereka datang, langsung ingin merebut rumahku. Dan bahkan mulai memukul. Nyonya, kami di departemen penjualan menjual rumah berdasarkan uang muka. Jika Anda ingin membeli rumah, bayarlah uang muka dan pilih unit jika Anda datang untuk membuat keributan. Silahkan segera pergi. Mengusirku? Kau pantas? Aku akan telepon suamiku sekarang agar dia memecatmu. Siapa suamimu? Atas dasar apa dia bisa memecatku? Sayang, bukankah kau bilang departemen penjualan grup Yun? Kau yang berkuasa? Mereka tidak membolehkanku beli unit terbaik dan mau memukulku. Cepat, selamatkan anakmu. Aku sudah sangat kesal dengan mereka. Apa? Aku akan menelpon manajer sekarang. Aku akan tanyakan padanya. Apa dia tidak ingin bekerja lagi? Kamu tunggu saja. Kamu akan dipecat. Halo. Ya, saya mengerti. Saya pasti akan mengaturnya. Nyonya Qin, maaf sekali. Ini adalah kesalahan kami. Anda tenang saja. Hari ini saya pasti akan mengatur villa yang paling cocok untuk Anda bersalin. Suami saya adalah pemegang saham utama grup Yun. Kamu tunggu saja untuk diusir. Pemegang saham utama grup Yun. Apakah Tuan Qin yang dia maksud? Shi Zichuan. Sudah jelas belum? Siapa yang seharusnya pergi? Nyonya, maaf. Ini memang kesalahan saya. Tenang saja. Hari ini pasti saya aturkan untuk Anda. Villa terbaik untuk Anda tinggal sambil menunggu persalinan. Hanya unit terbaik yang pantas untuk putra saya. Statusnya yang terhormat. Tahukah Anda siapa saya? Cepat usir kedua orang ini yang membuat keributan ini. Nyonya, mohon segera pergi. Belum pernah ada yang bisa mengusir saya dari wilayah grup Yun. Kami sudah membayar uang muka. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Karena suami saya adalah pemilik terbesar di kantor penjualan ini. Siapapun yang saya suruh pergi, harus pergi. Nona, cepat pergi saja. Kalian tidak akan menang melawannya. Kamu sedang hamil. Kesehatanmu penting. Cepat buang kedua orang. Pembuat onar ini keluar. Terlaluan. Staf penjualan di sini tidak bisa membayar bersalah. Siapa yang masih berani beli rumah di sini? Hanya karena punya uang bisa seenaknya menindas orang? Kalau tidak mau tinggal di sini, cepat pergi. Tidak ada yang menahan kalian. Cepat pergi. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang menyeret kalian keluar. Kalian keterlaluan. Kah, cepat telepon kakak ipar, suruh dia datang. Ajari pelajaran orang-orang tak tahu diri ini. Kakak iparmu ada rapat penting pagi ini. Aku bisa menanganinya sendiri. Jangan repot-repot dia. Memang tidak merepotkan. Atau sebenarnya tidak ada yang membela kamu? Anak di dalam perutmu ini, jangan-jangan anak yang tidak diinginkan. Lihat perutmu yang bulat itu. Sepertinya kamu mengandung anak perempuan. Pantas saja suamimu tidak datang membela kamu. Tidak seperti aku mengandung anak laki-laki. Mulut anjing tidak akan mengeluarkan gading. Kurasa yang kamu kandung.
barulah anak haram yang tidak bisa dilihat matahari. Bajingan, berani-beraninya kamu memukulku. Apa aku salah? Suamimu tidak muncul. Kamu cuma sepatu bekas yang tidak diinginkan. Kak, cepat telepon kakak ipar. Suruh dia datang. Lihat, kamu sudah diintimidasi seperti apa? Rapat mana? Lebih penting darimu. Tunggu sampai kakak iparku datang. Dia pasti akan memberi pelajaran pada kalian. Dasar kurang ajar. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Anak perempuanku ini mengandung calon penerus grup Yun di masa depan. Jika cucu kesayanganku sampai celaka, nyawamu yang hina ini tidak akan cukup untuk menggantinya. Apa? Kamu bilang dia mengandung calon penerus grup Yun di masa depan? Kalian berbohong. Yang dikandung kakakku, barulah calon penerus grup Yun di masa depan. Apakah dia istri Qin Chuan? Apakah dia istri Qin Chuan? Aku pernah melihat istri Qin Chuan. Penampilannya berbeda dengannya. Sayang, kebetulan sekali ya. Duh, bukankah sudah kukatakan padamu? Di luar kita harus pura-pura tidak saling kenal. Kalau dilihat si istri tua itu, rencana kita bisa gagal semua. Kapan sebenarnya kamu akan bercerai dengan si istri tua di rumah? Perutku sudah mulai membesar. Aku tidak mau orang lain membicarakan aku. Baik, tenang saja. Aku akan segera menikahimu. Cepat pulanglah. Ternyata istri Qin Chuan adalah seorang wanita tua. Tidak heran dia tidak mau pulang. Tuan Qin, bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Berani sekali kamu menyamar sebagai istri direktur grup perusahaan Yun. Tahan kedua orang yang tidak tahu malu ini. Aku akan memberinya pelajaran. Berani memukul kakakku. Kalau terjadi sesuatu pada kakakku, aku tidak akan membiarkan kalian. Dia sedang hamil. Bagaimana jika... Seorang anak kecil, hilang ya hilang. Mengikuti ibu seperti itu, hidupnya pun sulit maju. Lebih baik cepat-cepat bereinkarnasi. Chen Fang, apa kamu tidak mau bekerja lagi? Cepat tahan kedua anak kecil ini. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Anak saya sejak lahir adalah pewaris triliunan. Sementara anakmu hanyalah si kecil yang tak diinginkan. Kakak, jika kakak saya ada apa-apa, Seluruh keluargamu akan mati bersamanya. perut saya sakit sekali. Kava, cepat telepon ambulans. Jika benar-benar ada yang mati, kita semua tidak bisa lepas. Kalian tidak menelepon. Saya yang akan menelepon ambulans. Jangan berisik. Siapa yang berani menelepon ambulans? Saya akan buat kalian tidak bisa keluar dari pintu ini. Siapapun yang berani memanggil ambulans, aku akan membuat kalian masih tidak bisa keluar dari pintu ini. Menantuku adalah pemegang saham utama grup Yun. Jika kalian berani membantunya, berarti kalian melawan menantuku. Seluruh keluargamu tunggu saja untuk diblokir oleh grup Yun. Cepat pergi. Ayo pergi. Lebih baik anaknya hilang. Ini adalah akibat dari mengganggu putriku. Kak, kamu baik-baik saja? Kak, lebih baik kamu cepat hubungi kakak ipar. Halo sayang, aku di bagian penjualan properti. Ada yang mengganggu aku. Cepat datang ke sini. Qin, aku juga ingin tahu hubungan antara kamu dan Ling Qingqing sebenarnya ada atau tidak. Setelah kamu datang, bagaimana kamu akan menangani hal ini? Sayang, aku sedang sibuk sekarang. Ada rapat darurat yang harus ditangani. Kamu kan sedang hamil. Kalau ada masalah, tahan saja.
Tunggu aku selesai, baru aku akan menelpon balik. Wah, sayang. Kakak ipar benar-benar keterlaluan. Kamu sudah diganggu sampai begini. Dia malah menyuruhmu menahan diri. Mengejekku sekali. Suamimu tidak datang untuk membelamu. Aku tahu, dia tidak menyukaimu, juga tidak menyukai anak di perutmu. Tidak seperti suamiku. Dia sangat menyayangi anak laki-laki di perutku. Sekretaris Lee, hentikan proses perjanjian transfer saham, Xinchuan. Jika kamu mengkhianatiku, semua yang kuberikan padamu, semuanya akan diambil kembali. Putri saya memang pandai memilih suami. Wanita memang harus mengandung anak laki-laki. Kalau mengandung anak perempuan, tidak akan dihargai. Cing Cing, telepon menantu saya. Suruh dia datang. Beri pelajaran pada kedua orang yang tidak tahu diri ini. Saya akan segera memanggil suami saya. Biar kamu lihat apa itu pria sejati. Halo sayang, aku diganggu di bagian penjualan properti. Apa? Cepat datang bela anak kita. Berani ganggu anakku? Dia cari mati. Aku segera datang. Tuan Qin, perjanjian ini tidak dapat berlaku. Apa? Alasan spesifiknya, tanyakan pada Tuan Yun. Aku tinggal selangkah lagi dapat grup Yun. Semua salah wanita Yun Kiao ini. Hanya karena aku tidak ke rumah sakit membelanya. Dia cengeng. Sayang, tadi aku sibuk. Kamu di mana? Aku segera datang mencarimu. Berani ganggu istriku. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Aku suruh sekretaris Lee menjemputmu. Qinchuan, aku sangat menantikan. Bagaimana caramu membelahku? Qinchuan, sebaiknya kau tidak berselingkuh. Kalau tidak, aku pasti akan menarik kembali semua yang kau dapatkan. Bersandiwara. Suamimu pasti tidak akan datang. Tidak bisa datang. Itu suamimu kan? Halo sayang. Apa? Apa? Kamu tidak datang? Aku tidak bisa datang. Cing Cing, aku ada rapat penting. Tidak bisa pergi. Aku akan mengirim orang untuk membelamu. Setelah aku selesai, aku akan segera menemuimu. Aku. Wah, ada apa? Menantuku sayang, kenapa tiba-tiba tidak datang? Bukannya kamu bilang suamimu pasti akan datang. Jangan-jangan kamu adalah selingkuhan. Suamimu takut ketahuan orang. Hubungan kalian. Dia tidak mau bertemu orang. Kak, bagaimana kamu tahu suaminya tidak datang? Tebakan. Qinchuan, 她老公真的是你吗？ Wanita, siapa yang kamu sebut selingkuhan? Kamu, usir mereka berdua untukku. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Siapa yang berani menyentuhku? Dia hanyalah seorang wanita tanpa dukungan. Bahkan jika ada masalah, menantuku cukup gerakkan jari, bisa menyelesaikannya. Masih diam saja apa? Cepat usir mereka keluar! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku. Kakakku adalah Presiden Direktur Grup Yun. Jika ada sesuatu terjadi pada kakakku, kalian semua tidak akan aman. Sudah di ujung tanduk, masih mau berpura-pura. Ketua Dewan Grup Yun, kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati keluar dari sini? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Sayang, akhirnya kamu datang. Kalian sedang apa? Bapak Qin, beberapa orang ini adalah orang yang dicari oleh Ibu Yun. Katanya untuk mengatur dan merangkum data perusahaan. Kenapa saya tidak pernah dengar Ibu Yun bilang? Ibu Yun secara berkala selalu meminta bantuan kami untuk mengatur data. Ini kontrak perwakilan Ibu Yun. Ada tanda tangan aslinya. Kalau tidak percaya, Anda bisa telepon untuk konfirmasi. Sudah,
Kalian sibuk saja. Saya ada urusan lain yang harus ditangani. Lepaskan. Kalian sedang apa? Manajer Zhang, akhirnya Anda datang. Di sini hampir terjadi korban jiwa. Manajer Zhang, beginikah cara Anda mengelola departemen penjualan? Membiarkan parasit-parasit ini memuji yang tinggi dan menginjak yang rendah di sini. Mempermainkan nyawa manusia. Posisi manajer ini sudah sampai akhirnya. Katakan, suamimu sebenarnya pejabat tinggi mana di grup Yun? Aku akan minta kakakku untuk memecatnya dari grup Yun. Nyonya Qin, tidak terkejutkah? Anda tenang, saya sekarang segera akan mengusir mereka keluar. Nyonya Qin. Ini adalah istri Bapak Qin kami. Kalian sudah menyinggung Nyonya Qin, Bapak Qin kami. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Dia adalah Nyonya Qin? Mungkinkah Qin Chuan sudah selingkuh sejak lama? Anak saya, kalau ada apa-apa, kalian berapa? Ditambah pun tidak cukup untuk mengganti rugi. Ya, Nyonya Qin, ini semua adalah kesalahan dalam pekerjaan saya. Begini saja, semua tipe unit di departemen penjualan kami. Silakan, Anda pilih. Di film manapun Anda ingin menjalani masa pemulihan pasca melahirkan, semua bisa diatur. Tangani kedua orang yang tidak tahu malu ini bersamaan. Nyonya Qin, mana mungkin Anda adalah Nyonya Qin? Suami Anda sebenarnya... Nama suami saya adalah Qin. Nama suamiku adalah Qin. Jing, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Cepat buang kedua orang ini keluar agar tidak merusak suasana hatimu. Suasana hati yang buruk mudah mempengaruhi perkembangan bayi. Rupanya kalian berdua sengaja memancing amarahku, membuatku marah. Hanya untuk membahayakan anak laki-laki dalam kandunganku. Kamu sendiri mengandung anak perempuan. Lalu, iri karena aku mengandung anak laki-laki. Orang lain membungkus kaki, kamu membungkus otak. Sama-sama wanita, kamu meremehkan anak perempuan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi seorang ibu. Anak laki-lakiku terlahir sebagai penerus masa depan grup Yun. Anak perempuanmu bekerja untuk anak laki-lakiku. Anak laki-lakiku pun tidak akan setuju. Omong kosong. Mana mungkin anakmu menjadi penerus grup Yun? Menantuku adalah penanggung jawab grup Yun. Cucuku tentu saja adalah penerus tahta masa depan grup Yun. Penerus masa depan grup Yun adalah anak laki-lakiku. Masa mungkin anak perempuanmu? Penerus masa depan grup Yun tentu saja adalah anakku, karena aku adalah ketua direksi grup Yun. Yun Zhao. Kau adalah ketua direksi grup Yun, Yun Zhao. Kamu adalah ketua direksi grup Yun, Yun Zhao. Qingqing, kita telah menyinggung ketua direksi grup Yun. Bagaimana ini? Kalian berpura-pura menjadi ketua direksi grup Yun. Bersiaplah untuk dituntut. Menuntut saya. Bu, kamu dengar tidak? Mereka bilang akan menuntut saya. Kalau bukan karena saya pernah bertemu ketua direksi grup Yun, Saya benar-benar tertipu olehmu. Lihat penampilanmu yang melarat itu. Bagaimana mungkin menjadi istri presiden direktur grup Yun? Tunggu sampai menantu laki-laki saya datang. Kalian akan menyesal. Yakin, nanti saya pasti akan menjadi saksi untuk Anda. Mereka berdua lah yang mengganggu Anda duluan. Kakak saya adalah ketua direksi grup Yun. Saya tidak peduli suami Anda adalah penanggung jawab proyek mana. Bersiaplah untuk dipecat. Wah, Saya sangat takut. di grup Yun belum ada orang yang bisa memecat menantu laki-laki saya. Menantu laki-laki Anda sepertinya tidak bisa datang. Kamu sudah sampai belum? Sayang, saya sudah sampai. Segera datang. Baik, saya tunggu kedatanganmu. Yo, kamu pikir dengan memanggil suamimu yang tidak berguna itu akan ada yang membelamu? Sok banget. Perut saya sangat sakit. Qingqing, cepat panggil menantu laki-laki. Langsung buka kedok mereka. Halo sayang, saya dan anakmu akan dijahati orang. Perut saya sangat sakit. Kamu masih belum cepat-cepat datang. Kamu tinggal tunggu untuk mengurus jenazah kami berdua. Apa? Kamu sudah orangku. Mari mereka pelajaran. Mereka pantas dipukuli.
Aku akan segera menemuimu. Suamiku akan segera datang. Kalian berdua, tamat. Halo, Sayang, nenekku kecelakaan. Aku harus segera ke sana. Aku akan menemuimu nanti. King Chuan. Nama suamimu adalah King Chuan. King Chuan adalah suamiku. Kenapa? Kamu kenal dia? King Chuan, kamu sebaiknya jangan mengecewakanku. Bagaimana aku mengangkatmu ke atas? Begitu pula, aku bisa menjatuhkanmu. Wanita, meskipun kamu tahu nama suamiku, kamu tidak mungkin menjadi Nyonya King. Kakak iparku bernama King Chuan, kakakku adalah Nyonya Kin. Manajer Zhang, cepat pegang kedua. Wanita ini untukku. Aku akan membuat mereka tahu. Akibatnya, memasukkan diri sebagai Nyonya Kin. Lepaskan. Wanita yang melahirkan ini seperti berjalan ke gerbang kematian. Jika terjadi persalinan sulit, itu hal yang sangat normal. Beberapa orang memang tidak beruntung. Aku tidak izinkan kalian menyakiti kakakku. Aku memang memukulnya. Jika Nyonya Kin mengalami sesuatu, nyawa seluruh keluargamu pun tidak cukup untuk menebusnya. Jadi, memukul kalian pun pantas. Kalian jahat, kakakku akan segera melahirkan. Cepat bawa ke rumah sakit. Ingin aku mengantarnya ke rumah sakit? Boleh berlutut dan sujud meminta maaf padaku. Mintalah padaku. Sia, jangan memintanya. Manajer, dia berdarah. Kakak, tahanlah. Kesabaranku ada batasnya. Sudah memutuskan? Kakak, Perutku sakit sekali. baik. Aku akan berlutut. Aku berlutut untukmu. Aku sudah berlutut untukmu. Bisakah kau antar kakakku ke rumah sakit sekarang? Kalau tahu, akan begini. Mengapa dulu bersikap begitu? Bukankah kau sangat berprinsip sebelumnya? Orang seperti ini memang keras kepala. Kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan tahu. Hai, kemampuannya sendiri. Aku sudah berlutut untukmu. Bisakah kau antar kakakku ke rumah sakit sekarang? Mengantar. Apakah aku sudah setuju? Kakakmu ingin melahirkan. Pergilah melahirkan di jalan raya. Kalian berdua bawa dia ke pintu belakang kantor penjualan. Biarkan dia di sana mempermalukan diri. Jangan. Aku tak akan membiarkan kalian menyakiti kakakku. King Chuan, aku dan anakku akan dipukul 3 kali. Sudah diaman pukulan 3. Masih berani memakai identitas suamiku untuk menipu orang? Mengapa suamimu belum muncul juga? Apakah dia takut bertemu orang? Aku juga sangat ingin tahu. Apakah suaminya benar-benar kamu? Baik. Sekarang aku akan menelepon suamiku. Aku akan memintanya membongkar identitasmu, mengungkap wajah aslimu, dan membuatmu dipermalukan di depan umum. Halo sayang, mengapa kamu belum datang?
Aku hampir tidak sanggup menahan, King. Cing, tahanlah. Sayang, aku sudah sampai di pintu utama, kantor penjualan properti. Itu suara King Chuan. Ternyata benar-benar dia. Benar-benar dia. Kalian berdua pasti akan dipukul 3 kali. Suamiku akan segera datang. Perutku. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Mau pergi? Sudah minta izin kami belum? Kakak, dia sepertinya pingsan. Apakah dia akan mati? Jangan lebay. Istrinya, King Chuan, ada di sini. Tak perlu takut. Hari ini kalian jangan harap bisa meninggalkan kantor penjualan properti ini. Berhenti. Hentikan. Kak Ipar, tolong aku. Memanggil siapa Kak Ipar? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Saat kakak dan Kak Ipar menikah, aku tidak setuju. Kakak khawatir aku tidak senang. Jarang memberitahuku tentang Kak Ipar. Aku juga tidak tahu seperti apa rupa Kak Ipar. Kalau Kak Ipar tidak segera datang, kakak pasti dalam bahaya. Kamu benar-benar bukan Kak Iparku. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini suamiku, bukan Kak Iparmu. Menantu, akhirnya kau datang. 2 perempuan hina ini bersekongkol untuk mengganggu Cing. Mereka tahu King sedang mengandung anak laki-laki, tapi sengaja merebut unit terbaik darinya. Manajer Zhang, apa kau tidak ingin bekerja lagi? Istriku hamil, datang untuk memilih unit. Kau malah memberikannya kepada orang lain. Tuan Qin, ini kesalahan mereka dalam bekerja. Diam saja apa? Cepat minta maaf kepada Tuan Qin. Tuan Qin, begini kejadiannya. Unit terbaik itu sudah dipesan oleh mereka. Saya tahu Nyonya Qin juga menginginkan unit terbaik. Jadi, apa maksudmu? Ini salahku? Ini kesalahanku. Bukan begitu, Nyonya Qin. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, kalau saya tahu Anda menginginkan unit terbaik, saya pasti tidak akan menjualnya kepada mereka. Unit terbaik itu hanya pantas untuk status seperti Anda. Suamiku, anak kita ini sangat mulia. Soal makan, pakaian, dan kebutuhan hidupnya pasti harus yang terbaik. Hanya rumah kelas premium seperti ini yang cocok untuk masa nifasku. Benar. Kalau hati seorang ibu bahagia, anak yang dilahirkan baru akan penurut, mengerti, dan berkarakter baik. Beli. Istriku suka apapun akan kubelikan untukmu. Kalian bekerja sama dari dalam dan luar menindas pelanggan. Kalau kakakku tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Kak, cepat sadarlah, Kak. Yun Xiao, sepertinya pakaian yang dipakai Yun Xiao pagi ini warnanya juga seperti ini. Tapi dia periksa kehamilan di rumah sakit. Pasti tidak ada di sini. Wanita kecil, mulutmu memang keras kalau tidak diberi pelajaran. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai bos grup Yun. Ayo, tahan dia untukku. Lepaskan. Aku suruh kau rebut kamar nifas dariku. Aku suruh kau sombong. Aku suruh kau berpura-pura sebagai bos grup Yun. Bu, istirahatlah sebentar. Jangan capek-capek sendiri. Untuk orang seperti ini, capek-capek sendiri tidak sepadan. Cepat antar kakakku ke rumah sakit. Kakakku adalah presiden direktur grup Yun. Kalau kakak iparku tahu kalian memperlakukan istrinya seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Kakakmu adalah ketua direksi grup Yun. Sayang, dia hanya mengarang cerita. Sebelumnya dia juga bilang kakaknya mengandung pewaris grup Yun. Lucu sekali, eksekutif grup mana yang akan berebut unit terbaik denganku di sini? Aku juga tidak dengar. Yun Xiao bilang dia mau beli rumah.
Orang ini pasti bukan dia. Berani berpura-pura sebagai ketua direksi grup Yun? Hati-hati aku buat kalian berurusan dengan hukum. Kakakku benar-benar presiden direktur grup Yun. Kakak iparku bernama Qin Chuan. Kakakku bernama Yun Qiao. Apa? Kakakmu adalah Yun Qiao. Ya, kakak saya bernama Yun Qiao. Dia adalah CEO grup Yun. Saya adiknya Yusya. Tolong cepat bawa kakak saya ke rumah sakit. Kakak saya benar-benar mau melahirkan. Jika kakak saya terjadi sesuatu, aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Istri lamamu itu wajahnya tua dan jelek. Sama sekali tidak mirip dengan wanita ini. Tidak peduli dia Yun Qiao atau bukan, aku tidak bisa mengakui identitasnya. Bahkan jika dia Yun Qiao, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan ancaman selamanya. Menantu, jangan dengarkan kata-kata palsunya. Dia hanya ingin kita mengantar kakaknya ke rumah sakit untuk melahirkan, jadi sengaja mengaku kebohongan seperti ini. Nyonya Qin ada di sini dia. Pasti palsu. Kamulah pelakor. Kakak saya adalah istri sah. Kakak saya benar-benar CEO grup Yun. Jika kalian tidak percaya, ya bisa telepon sekretarisnya. Diam kau. Siapa istriku? Mana mungkin aku tidak tahu. Dialah istriku yang dinikahi secara resmi. Wanita ini hanya seorang penggoda yang cari masalah. Qin Chuan, rupanya 5 tahun cinta yang mendalam ini. Semuanya kamu palsukan. Aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Qin Chuan. Qin Chuan, cepat antar kakak saya ke rumah sakit. Di perutnya ada anakmu. Berani-beraninya bicara sembarangan? Yang ada di perutku ini, anak Qin Chuan. Qin Chuan, saat kau tidak punya apa-apa, kakak saya dengan tegas memilihmu, menikahimu, dan menyerahkan grup Yun kepadamu. Apa kau tidak merasa bersalah? Meskipun Yun Qiao adalah ketua Dewan Grup Yun, tapi selama ini yang mengelola di perusahaan adalah saya. Tanpa saya, perusahaan bisa seperti sekarang. Yun Qiao hanyalah seorang wanita. Dia sama sekali tidak mengerti cara berbisnis. Grup Lin bisa seperti sekarang berkat suamiku. Bajingan kecil, menantuku ada di sini. Kau masih berani mengaku sebagai putri sulung grup Yun? Qin Chuan, apakah kakak saya putri sulung grup Yun? Apakah kau tidak tahu? Jika kau masih tidak percaya, lihatlah nama di lembar pemesanan, serta nomor rekening bank dan nomor telepon yang tercantum. Apakah dia benar-benar adik Yun Qiao? Bajingan kecil, mulutmu keras sekali. Sudah dipukul seperti ini, masih berani bicara sembarangan. Ambilkan lembar pemesanan. Itu untukku. Aku ingin lihat apakah yang dia katakan benar. Nona Qin, lembar pemesanan sudah kau robek. Kalau robek, tempelkan kembali. Hal kecil seperti ini. Lalu kau jari? Baik, saya segera lakukan. Suami, jangan percaya omong kosong mereka. Cepat usir mereka keluar. Kalian berdua mengatasnamakan putri tertua keluarga Yun dan putri kedua datang membuat keributan di departemen penjualan, membuat istriku hampir keguguran. Utang ini akan kuhitung dengan kalian. Tuan Qin, pesanan awal sudah kutempel kembali. Ini benar-benar Yun Qiao. Nomor telepon dan nomor kartu bank. Sudah lihat jelas informasinya, Qin Chuan. Kakakku masih terbaring di lantai, tidak sadarkan diri. Maka aku benar-benar akan berdiri saja dan melihat mereka mati berdua. Tanpa pengorbanan, takkan dapat hasil. Dengan cara apapun, aku harus mendapatkan grup Yun. Qin Chuan, apakah kau bahkan tidak mau anakmu sendiri? Informasi di atas ini sudah aku lihat. Ini sama sekali bukan orang yang sama seperti katamu. Kalian berdua sepenuhnya adalah penipu. Qin Chuan, kau sungguh kejam. Bahkan darah dagingmu sendiri bisa kau korbankan. Qin Chuan, apa kau masih manusia? Ini tertulis jelas. Ya, dalam dokumen, pembeli rumahnya adalah Yun Qiao.
Dulu, aku sangat menentang kakakku menikahimu. Kakakkulah yang bersikeras memilih untuk mempercayaimu, Qin Chuan. Kau akan mendapat balasan. Aku akan membuat kalian semua masuk penjara. Cepat halangi dia. Kamu masih hidup? Aku masih hidup. Mengecewakanmu. Kak, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Nanti kita kembali lagi. Urusi 2 orang brengsek ini. Aku baik-baik saja. Sudah minum obat. Masih bisa bertahan sebentar lagi. Obat. Sia-sia tahu aku hamil. Dia memberiku sebutir pil penyelamat. Disembunyikan di dalam gelang. Aku tidak boleh kenapa-kenapa. Aku harus melindungi Sia-sia dan bayi di dalam kandunganku. Menjaga bisnis keluarga yang ditinggalkan orang tua. Suami, inilah wanita itu. Mau merebut gedung mewah dari anakmu. Kau harus memberinya pelajaran keras. Siapa suamimu? Istri, kamu baik-baik saja. Sungguh bagus sekali. Istrimu bukannya di sana? Kinki, bagaimana ini? Apa yang dikatakan Qin Chuan benar? Wanita ini benar-benar istrinya? Aku tidak tahu. Aku pernah melihat Qin Chuan, istri tua di keluarganya. Tapi itu seorang wanita tua. Dia tidak terlihat seperti ini. Apa waktu itu kamu salah lihat? Bagaimana ini? Berebut rumah, sampai berebut di depan. Istri Qin Chuan, dia pasti tidak akan membiarkan kita. Aku, suamiku, bukan dia. Aku tidak mengenalnya. Tidak kenal. Kamu menyebut suami terus. Bahkan bilang anak di kandunganmu adalah calon penerus grup Yun. Sekarang kamu bilang padaku, kamu tidak kenal? Sial. Aku malah menyinggung perasaan ketua dewan direksi. Kak, jangan dengarkan alasan-alasannya. Sayang, dengarkan penjelasanku. Dia adalah istri sahabat baikku. Aku hanya menjaga harga diri. Jadi aku sedikit lebih memperhatikannya saja. Benar-benar, suamiku benar-benar bukan dia. Aku hanya sengaja berkata begitu untuk memuaskan diriku sendiri. Hanya demi gengsi saja. Sayang, aku setia hanya padamu. Bagaimana bisa kamu mencurigaiku? Qin Chuan, kamu pikir aku masih akan percaya pada omong kosongmu? Sayang, tangannya sakit tidak? Aku tiupkan. Qin Chuan, bukannya kamu bilang dia istri saudara laki-lakimu? Ayo, panggil sahabat baikmu itu keluar. Qin Chuan belum sepenuhnya menguasai grup Yun. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini, Yun Chao, mengetahui hubunganku dengan Qin Chuan. Aku cuma pura-pura jadi dirimu untuk beli unit mewah. Perlu segitunya kamu membesar-besarkan masalah. Mau unit mewah untuk masa nifas, aku serahkan saja padamu. Iya, kami serahkan padamu, King. Ayo, kita pergi. Aku izinkan kalian pergi. Aku sudah serahkan unit mewah padamu. Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi? Kamu memukul dan menghina aku dan adikku. Kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Sudah dipukul, sudah diomeli. Sekarang aku boleh pergi? King sedang hamil, anak dalam kandungannya. Kalau sampai kenapa-kenapa, kalian semua akan hancur. Dia mengandung anak yang tidak jelas statusnya. Menghabiskan uang yang kakakku hasilkan. Yang akan hancur adalah kalian bertiga. Kau yang sebenarnya mau apa? Qin Chuan, menurutmu apa yang sebaiknya aku lakukan? Sayang, suruh dia berlutut dan minta maaf padamu. Lupakan saja masalah ini, soalnya dia adalah istri sahabat baikku. Beri aku sedikit muka ya.
Nona Lin, aku yang tidak tahu diri, aku yang meremehkan orang. Bisakah, demi anak, berikanlah belas kasihan, lepaskan aku. Berlutut dan minta maaf. Harus berlutut juga. Kamu juga berlutut bersama. Minta maaf pada istriku dan sia-sia. Aku juga harus berlutut. Siapapun tidak boleh mengganggu istriku. Ibu, berlututlah. Penghinaan yang diterima hari ini akan dibalas 100 kali lipat pada wanita Yun Qiao ini. 100 kali lipat. Nona Yun, maafkan aku. Bisakah kau mempertimbangkan keadaanku yang sedang hamil? Maafkan aku. Nona Yun, maaf. Aku yang tidak mendidik dengan baik, nanti pulang. Aku pasti akan mendidik King Ching dengan baik. Sayang, mereka sudah berlutut dan minta maaf. Cepat lepaskan mereka pergi. Mau pergi? Tidak mungkin. Sayang, tenanglah. Kau pasti tidak mau anak di dalam perutmu. Tidak punya ayah, kan? Kau mengancamku. Anak punya ayah seperti kau. Sungguh memalukan baginya. Apa yang bisa terjadi jika kami mengancammu? Lihatlah dulu, di atas tanah siapa kalian menginjak? Kalian benar-benar pikir hari ini bisa keluar dari pintu gerbang ini? Kalian sungguh mengira hari ini bisa keluar dari pintu gerbang ini? Suamiku, aku kira engkau tidak menginginkan aku dan anak kita lagi. Bagaimana mungkin? Hanya anak lelaki yang bisa meneruskan garis keturunanku. Qin Chuan, tanpa aku, kau masih akan menjadi satpam di perusahaan. Aku mengangkatmu hingga ke posisi wakil direktur perusahaan, dan beginilah caramu membalasku. Yun Qiao bisa menipumu hingga jatuh cinta. Itu adalah kemampuanku. Gadis kaya raya sepertimu. Paling kekurangan perhatian. Selama bertahun-tahun aku dengan sengaja mendekatimu, menikahimu. Semuanya untuk hari ini. Jadi, sejak 5 tahun lalu Nago mendekatiku hanya untuk harta keluargaku. Tentu saja, kalau tidak, kau kira selama 5 tahun ini, aku yang kau perlakukan seperti boneka, disuruh-suruh ke sana kemari, kau suruh ke timur. Aku tak berani ke barat, aku sudah muak. Aku seorang pria, bukan budak. Hidupku tidak perlu kau atur. Semua yang kulakukan ini bukankah untukmu? Kau bilang tak mau dibilang hidup dari istrimu, dipermalukan. Aku carikan pekerjaan untukmu, tapi kau tidak bisa melakukannya dengan baik. Lalu kusuruh kau ikut pelatihan. Pada akhirnya, yang kudapat hanyalah keluhan darimu. Kakak perempuanku membimbingmu, menyerahkan grup Yun kepadamu, dan kau malah menyalahkannya. Sikapmu ini benar-benar memuakkan. Membesarkan saya. Bukankah tujuannya agar saya bisa menghasilkan uang untuk Anda? Kalau bukan karena kemampuan saya, apakah Anda akan bersusah payah? Buat saya naik, keluarga Yun hanya punya kalian berdua bersaudara. Bahkan tidak ada pria. Membawa saya masuk, bukankah tujuannya agar saya bisa menopang keluarga Yun? Rumah tangga tanpa pria memang tidak bisa, sayangnya. Pria baik seperti Qin Chuan adalah suami saya, Yun Qiao. Kamu tidak punya keberuntungan ini. Qin Chuan, tanpa kakak saya, bagaimana kamu bisa menikmati hari-hari baik seperti sekarang? Barang Xiao seperti Qin Chuan ini, jika kamu mau, ambil saja. Kakak saya tidak menginginkannya. Qin Chuan, Lin Qingqing, setiap sen yang kalian habiskan selama ini adalah uang keluarga Yun saya. Saya akan menyuruh detektif swasta menyelidiki, menugaskan pengacara untuk menghitung uang ini satu persatu dengan jelas. Agar kalian tahu, uang keluarga Yun saya tidak semudah itu dihabiskan. Hitung dengan jelas. Yun Qiao, Yun Xia, kalian berdua sepertinya belum menyadari. Ini adalah wilayah saya. Bisa atau tidaknya keluar dari pintu ini masih belum pasti. Hanya orang yang mati yang tidak akan berbicara sembarangan. Setelah kalian berdua bersaudara mati, grup Yun akan menjadi wilayah menantu saya. Menantu. Kamu jangan mudah melepaskan si imut ini. Suami, aku dengar ibu hamil tidak boleh terstimulasi. Begitu terstimulasi, mudah sekali menyebabkan 2 nyawa melayang. Kalau kamu sendiri mengalami kecelakaan, itu bukan kesalahan orang lain. Apa yang kalian inginkan? Kalau kami celaka, kalian juga tidak akan luput dari hukuman hukum.
Hari ini, kalau aku dan sia-sia celaka di sini, setiap orang di sini tidak akan luput dari hukuman hukum. Aku adalah ketua Dewan Direksi Grup Yun. Selama kalian melapor sekarang, aku bisa tidak menuntut tanggung jawab kalian. Manajer Zhang, ingin berdiri di sisi mana? Pilihlah dengan baik. Selama bertahun-tahun aku di perusahaan, sudah mengelola sekian lama, semua orang menurut perintahku. Hanya menyingkirkan seorang Yun Xiao. Selama aku sebagai suami tidak menuntut tanggung jawab, orang lain juga tidak akan mendapat manfaat apapun. Manajer Zhang, bagaimana? Aku tidak mau masuk penjara. Nona, kamu sekarang memasukkan diri sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Yun. Bos Qin kami tidak akan membiarkanmu. Kalian bersekongkol menghina nyawa manusia. Kalian pasti akan mendapat balasan. Qin Chuan, aku benar-benar salah lihat. Tidak kusangka kamu dengan sengaja mendekatiku hanya untuk uang. Aku sangat kecewa. Bukan untuk uang. Apa untuk dirimu? Selain punya sedikit uang, mana ada yang lebih baik dariku? Kakak saya memang tak bisa menyaingimu. Kau cantik dan tak tahu malu. Datang ke rumah saya jadi pelakor. Siapa yang bisa menyaingimu, suamiku? Ajari si cantik itu pelajaran, si cantik kecil. Aku akan menyobek mulutmu. Tamparan ini memang pantas kau terima. Berani-beraninya kau memukulku. Memang kau yang kupukul, Qin Chuan. Perusahaanku tak akan kau rebut. Apakah bisa mendapatkannya? Bukan kamu yang menentukan. Kamu pikir selama bertahun-tahun di perusahaan ini, aku hanya benar-benar bekerja saja? Apalagi yang sudah kamu lakukan? Tentu saja, memecat orang-orangmu dan menempatkan orang-orangku ke semua posisi terpenting. Kamu tahu, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Mulai hari ini, aku adalah satu-satunya Ketua Direksi Keluarga Yun. Suamiku, kamu hebat sekali. Ya Allah, aku ternyata adalah mertua dari CEO triliunan rupiah. Kalau keluar untuk menari di alun-alun dengan teman-teman, pasti sangat membanggakan. Jaga rahasia ini, setelah pulang aku akan naikkan jabatan dan gajimu. Terima kasih, Tuan Qin. Kak, mereka sudah bergabung dengan Qin Chuan. Mereka pasti tidak akan membantu kita melapor polisi. Begini, nanti aku yang menahan mereka. Kamu langsung lari keluar. Jangan sekali-kali menoleh. Tahu? Sia-sia, kakak tidak akan meninggalkanmu. Yun Xiao, kamu terlalu lelah mengelola grup keluarga Yun. Mulai sekarang, grup keluarga Yun adalah milikku. Tanggung jawab ini, biar aku yang ambil alih. Qin Chuan, aku tidak akan menyerahkan grup keluarga Yun padamu. Ayo, buang mereka berdua ke gudang belakang perusahaan. Biarkan mereka hidup atau mati sendiri. Qin Chuan, bahkan harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Kau tidak pantas disebut manusia. Kakakku mengandung anakmu di perutnya. Yang dikandungnya adalah anak perempuan, tidak seperti King King. Yang dikandungnya adalah anak laki-laki, anak perempuan dibanding anak laki-laki. Jauh lebih buruk. Yun Xiao, barang masakan yang kau kandung tentu saja tidak sebanding dengan anak laki-lakiku. Penting, meskipun kau adalah Ketua Dewan Direksi Grup Yun. Lalu bagaimana? Asetmu tetap akan diwarisi oleh anak laki-lakiku. Anak perempuanku memang hebat, mengandung yang punya kelamin laki-laki. Anak perempuan itu di perutmu. Bagaimana bisa disamakan dengan cucu kesayanganku yang laki-laki ini? Kau. Kakak, Tidak apa-apa. Ciao Ciao, sekarang di dalam dan luar perusahaan, semuanya adalah orang-orangku. Dengan apa kau melawanku? Benarkah? Aku sudah mengirim orang ke perusahaan untuk mengumpulkan bukti. Sekarang ini, seharusnya sudah ada hasilnya, Qin Chuan. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Tidak mungkin. Tuan Qin, beberapa orang ini adalah orang yang dicari Tuan Yun. Katanya untuk mengatur dan merangkum data perusahaan. Kenapa aku tidak pernah dengar dari Yung Kiao? Tuan Yun secara berkala selalu meminta bantuanku untuk mengatur data. Ini adalah kontrak perwakilan Tuan Yun. Ada tanda tangannya sendiri. Jika tidak percaya, Anda bisa telepon untuk konfirmasi. Oh, rupanya orang-orang di perusahaan itu adalah orang yang kau kirim. Tentu saja, Tuan Qin, kamu tidak berpikir bahwa dengan menyerahkan perusahaan ini untuk kamu kelola, aku benar-benar memberikan semuanya kepadamu.
Bahkan jika mereka menyelidiki, mereka pasti tidak akan menemukan jejak apapun. Uangmu itu telah aku alihkan ke perusahaan cangkangku. Benarkah? Apa yang kamu katakan? Uangnya tidak ditransfer? Ada apa? Qin Chuan, saya menyerahkan perusahaan ini kepada Anda untuk dikelola. Anda hanya memiliki hak mengelola, bukan hak pengambilan keputusan. Saya sudah lama tahu soal pergantian karyawan yang Anda lakukan. Menurut Anda, tanpa persetujuan diam-diam saya, bisakah Anda lakukan semuanya dengan lancar? Bagaimana mungkin Anda tahu? Mereka yang saya pecah. Selalu saya berikan alasan yang membuat mereka terpaksa pergi. Rupanya selama ini, Anda selalu mencurigai saya. Selama bertahun-tahun, Anda selalu berjaga-jaga terhadap saya di setiap sisi. Tidak ada sedikit pun kepercayaan. Orang tua saya meninggal lebih awal. Saya mengambil alih perusahaan Yun, berurusan dengan harimau. Anda benar-benar menganggap saya sebagai nona kaya yang tidak tahu apa-apa. Sayang, jangan tertipu olehnya. Telepon dan tanyakan. Pasti mereka yang salah. Benar. Pasti orang di perusahaan yang salah. Dia seorang wanita, mana mungkin paham mengelola perusahaan? Direktur Qin, perusahaan kecil yang Anda buka sedang diselidiki. Aset yang dialihkan juga dicegat oleh keuangan perusahaan. Mereka bilang... Katakan! Mereka bilang hak pengambilan keputusan perusahaan ada di tangan Direktur Yun. Hanya jika Direktur Yun setuju, dana bisa dialihkan. Mereka baru akan setuju untuk mentransfer uangnya. Bagaimana bisa begini? Rupanya selama ini Anda selalu berjaga-jaga terhadap saya. Saya tidak pernah berjaga-jaga terhadap Anda. Saya menyerahkan perusahaan ini kepada Anda untuk dikelola. Memberi Anda hak terbesar. Saya selalu melepaskannya. Saya khawatir Anda salah menilai orang. Diam-diam membantu Anda. Tapi hasilnya, kamu ternyata berniat membunuh untuk merampas harta. Selesai. Semuanya selesai. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya berbohong. Jangan sentuh aku. Perutku sakit sekali. Perutku sakit sekali. Qing Qing, perutmu tidak apa-apa kan? Qing Chuan, bagaimana bisa kamu? Dia mendorong Qing Qing. Sekarang dia mengalami kontraksi dini. Sangat mungkin bayi akan lahir prematur. Apakah kamu ingin membahayakan ketiganya? Anakmu? Anak apa? Anak dalam perutnya ini. Aku bahkan tidak tahu anak haram dari siapa. Qing Chuan, kau masih manusia. Qing Qing sudah mengandung anakmu. Tapi ini anakmu. Suami, cepat antar aku ke rumah sakit. Aku mungkin akan melahirkan. Aku Qin Chuan. Hanya punya satu istri, yaitu Qiao Qiao. Jujur, sebelumnya aku sudah terbuai dan melakukan kesalahan. Tapi beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan bertobat di masa depan. Aku di rumah saja, mengurus anak. Kamu yang urus perusahaan. Anak? Anak siapa? Tentu saja, anak kita berdua. Setelah anak lahir, aku akan jadi ayah rumah tangga penuh waktu. Mengenai Qing Qing, lebih baik bayi di dalam perutnya tidak ada. Asalkan bisa membuat Yin Qiao senang, mengorbankan Lin Qing Qing tidak masalah. Dan seorang anak perempuan, apa artinya? Aku ingin anak laki-laki. Nanti, banyak orang akan melahirkan untukku. Qin Chuan, kau sungguh kejam dan tak berperasaan. Membuatku merasa sangat jijik. Qin Chuan, kamu masih manusia tidak? Aku mengandung anakmu. Bagaimana bisa kamu tidak mengakuinya? Omong kosong! Apa yang ada di perutmu? Anak apa? Apa hubungannya denganku? Qin Chuan, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Laki-laki memang tidak bisa diandalkan. Qin Chuan, kalau aku tidak bahagia, kau juga jangan berhak bahagia. Qin Chuan, kau ini laki-laki. Aku akan memukulmu. Kalian berdua, ibu dan anak, bisakah jangan seperti Prester yang lengket pada aku? Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Bu, baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Qin Chuan, kamu ini pria. Yang ada di perutku adalah anakmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku bisa sampai seperti ini. Semua salahmu. Kamu masih berani menyalahkanku. Pergi, Qing Qing. Yang terpenting sekarang adalah menenangkannya. Mau ibu pergi bersama? Ayo pergi. Kamu pikir kamu masih bisa menenangkan Yun Qiao? Bisa atau tidak bisa menenangkannya. Apa kamu mau mengembalikan uang yang sudah di tangan? Pergi, Qin Chuan. Aku yang buta. Aku sampai menyukai pria brengsek sepertimu. Lepaskan aku, Bu. Kita pergi. Qing Qing, perutmu tidak apa-apa. Sakit tidak? Perutku sangat sakit, Bu. Antar aku ke rumah sakit. Aku mungkin akan melahirkan. Qing Qing, jangan takut. Ibu akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku mengizinkan kalian pergi.
Kiao, jangan marah. Nanti bisa membahayakan janin dan melukai anak. Qin Chuan, sekarang kamu baru tahu marah tidak baik untuk Ana. Dia tadi memukul aku dan adikku. Hampir membunuh aku dan anakku. Masalah ini harus diselesaikan. Sayang, kita ke rumah sakit dulu. Urusan lainnya nanti diselesaikan. Jangan sentuh kakakku. Hentikan mereka. Mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Jangan sampai terjadi sesuatu pada anak. Qin Chuan, kau pikir dengan ancaman aku akan menyerah? Hari ini, setiap orang yang hadir di sini. Jangan harap bisa keluar. Ibu, ayo, kita segera pergi. Pergilah. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak. Sekretaris Lee, kenapa kamu ada di sini? Kamu pikir dengan menyuruhku mengerjakan hal lain, aku tidak bisa datang untuk melindungi nona besar? Rupanya kamu sudah tahu. Aku ingin mengalihkanmu lebih awal. Apa? Kamu suruh orangku. Beri mereka pelajaran. Mereka pantas dipukuli. Aku akan segera menemuimu. Direktur Qin, bukankah kamu akan menemui Direktur Yun? Ada urusan keluarga, rapat hari ini tidak bisa dihadiri. Gantikan aku. Tapi di pihak Direktur Yun ada keadaan darurat. Sekretaris Lee, kembalilah ke perusahaan dulu. Aku akan segera mengirim orang untuk melindungi Xiao Qiao. Baik, Direktur Qin. Aku tidak tahu. Kamu sengaja mengalihkanku. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa tahu? Tempat ini. Katakan, siapa yang memberitahumu? Aku yang menyuruhnya datang. HP-mu sudah kuhancurkan. Mana mungkin kamu menghubungi orang lain? Karena ini. Kalung ini diberikan oleh Sekretaris Lee kepada saya. Saat dalam bahaya, ia akan mengeluarkan sinyal alarm berdasarkan frekuensi detak jantung. Apa? Dr. Chen, lihatlah. Bagaimana keadaan Nona sekarang? Saya sudah minum obat penyelamat yang diberikan ayah saya. Sekarang rasanya jauh lebih baik. Nona Lee, denyut nadimu masih cukup stabil. Anda tetap perlu segera pergi ke rumah sakit. Terima kasih. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi antara kamu dan Sekretaris Lee? Mengapa dia memberimu kalung? Apakah kalian berdua sudah tidur bersama? Hentikan kata-kata kotormu. Aku sungguh kasihan pada Nona. Bagaimana dia bisa menyukai sampah sepertimu? Kalung ini adalah hadiah ulang tahun dari Sekretaris Lee. Sekretaris Lee adalah siswa yang saya danai. Dia tahu membalas budi, sedangkan kamu, Qin Chuan. Aku menganggapmu ke posisi wakil presiden perusahaan. Tapi kamu malah ingin merampok dan membunuh. Nona membiayai sekolahku, begitu lulus. Saya langsung mamat ke Qin. Dia memperhatikan perasaanku. Takut orang lain meremehkanku. Dia tidak pernah mengungkit hal ini. Semua yang kumiliki hari ini berutang budi pada Nona. Saat Sekretaris Lee memberiku kalung, dia sudah memberitahuku bahwa ada sesuatu di dalamnya. Tak disangka, kalung ini menyelamatkan nyawaku. Tidak pernah terpikirkan, kalung ini yang menyelamatkan nyawaku. Tidak pernah terpikirkan, kalung ini yang menyelamatkan nyawaku. Kak, dia itu orang yang tidak tahu balas budi. Jangan sekali-kali kau maafkan dia. Xiao, maafkan aku. Aku salah. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Maafkan aku, yo. Maafkan kamu? Iya, lihatlah. Aku sudah merawatmu selama 5 tahun. Berikan aku satu kesempatan, hanya 1 kali. Qin Chuan, kamu tidak layak mendapat maafku. Yunjiao, kamu tidak boleh melakukan ini. Pikirkan anak di dalam kandunganmu. Kamu pasti tidak ingin dia nanti mengetahui kamu memperlakukan saya seperti ini. Dia tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak ingin dia nanti tidak memiliki ayah. Anak saya, jika dia mengetahui ayahnya berperan seperti ini, dia akan merasa malu. Jika anakmu mengetahui ayahnya tidak menginginkannya, menurutmu, apakah dia masih mau mengakui kamu? Sekretaris Lee, beritahu semua. Blokir Qin Chuan di seluruh industri. Qin Chuan, uang yang dihabiskan Lin Qingqing, suruh mereka mengembalikannya sampai sen terakhir. Selain itu, kumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka. Ya. Saya akan menggugat mereka. Saya ingin semua orang tahu semua perilaku menjijikan yang kalian lakukan ini. Baik, Nona besar. Xiao, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Saya hanya melakukan kesalahan kecil. Mengapa kamu tidak mau memaafkan saya? Asalkan kamu bersedia memaafkan saya. Apapun yang kamu suruh saya lakukan, saya bersedia. Kesalahan kecil? Kamu berselingkuh dalam pernikahan, mengalihkan harta, merencanakan pembunuhan? Ini kesalahan kecil. Kakak saya tidak akan memaafkanmu. Xiao, kamu tidak bisa meninggalkan saya. Qin Chuan, jika kamu berani menyentuh Nona besar lagi, saya akan menghancurkan tanganmu. Ini bukan
bukan salah saya, Yun Kyo. Dia sendiri yang tidak bisa mengendalikan celananya sendiri. Ini bukan salah saya. Benar, Cing-Cing dari keluarga kami juga korban. Yang paling pantas disebut pelakor adalah King Chuan. Korban, putri Anda adalah seorang pelakor yang sengaja merebut suami orang. Sebagai seorang ibu, Anda tidak merasa malu, malah bangga menjadi pelakor. Seharusnya sudah tahu bentuk balasan apa yang akan diterima. Ini semua salahmu, sayang. Cepat minta maaf pada Chow Kiao. Kamu sendiri yang bilang. Apakah kamu yang menggoda saya? Pria, pergilah jadi pelakor. Sayang, berani-beraninya kamu memukulku. King Chuan, awalnya kan jelas-jelas kamu yang mendekatiku. Bilang aku lebih feminin daripada wanita itu, Yun Kyo. Minta aku melahirkan anak untukmu, sekarang ada masalah. Kamu lempar semua tanggung jawab ke kepala. Ini kamulah yang paling pantas disebut pelakor. Nona Yun, ini semua salah King Chuan. Lepaskan kami. King Chuan selingkuh duluan. Lin Qingqing tahu dia pelakor, tapi tetap lakukan. Kamu sebagai ibu membantu kejahatan, kalian bertiga. Tidak ada yang baik, Sekretaris Lee. Bawa mereka bertiga. Serahkan ke pihak berwajib. Baik, Nona besar, bawa pergi. Yunja, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku ayah dari anak itu. Yun Kyo, lepaskan aku. Hancur, semuanya hancur. Ketua Dewan, aku tidak bersalah. Ini King Chuan. Dia yang memaksaku. Ketua Dewan, kumohon, lepaskan kami. Ketua Dewan, kami salah. Ketua Dewan, aku salah. Kumohon jangan pecat aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Sekarang tahu takut. Dulu waktu kalian bantu King Chuan menganiaya kami. Bukannya sangat sombong. Kalian semua di blacklist dari seluruh industri. Grup perusahaan kami, Yun, pasti tidak akan mau parasit seperti kalian. Kalian bantu King Chuan berbuat jahat. Tunggulah untuk dituntut. Perutku kah? Dr. Chen, Nona Yun, kamu akan melahirkan. Cepat ke rumah sakit. Nona, jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kakak, kamu pasti akan baik-baik saja. Sekretaris Lee, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Nona kedua, ini adalah kewajibanku. Tanpa Nona, tidak akan ada diriku hari ini. Yang penting Nona selamat. Dr. Chen, bagaimana kondisi Nona? Dr. Chen, bagaimana kondisi kakakku? Ibu dan bayi selamat, sebentar lagi kalian bisa menemuinya. Terima kasih, Dr. Chen. Bagus sekali, kakak dan bayinya selamat. Kak, keponakanku ini wajahnya sangat mirip denganmu. Syukurlah bayinya baik-baik saja. Nona, aku sudah memasak bubur dan sayur untukmu. Makanlah dulu, karena dokter belakangan ini, kamu hanya boleh makan makanan yang ringan. Jadi setelah kamu pulih, aku akan membuatkanmu sup. Leonting, tak kusangka kamu bisa memasak. Kemampuan masakku lumayan. Kalau ada kesempatan, Nona dan Nona kedua bisa datang ke rumahku. Aku akan masak untuk kalian. Oh, Nona, dia benar-benar mirip denganmu. Sekretaris Lee, sekali ini lagi berkat kamu. Kalau tidak, nyawaku dan bayi ini belum tentu bisa diselamatkan. Nona, jangan berkata begitu. Tanpa kamu, aku mungkin masih bekerja kasar di suatu proyek. Ini adalah kewajibanku. Kalian berdua, jangan saling berterima kasih di sini, Kak. Setelah makan, istirahatlah yang baik. Serahkan bayinya padaku. Nona Yun, waktunya memandikan bayi. Yun Kyo, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sia-sia. Kamu lihat dulu. Kenapa Xiao Bao belum pulang? Mandi kok. Lama sekali. Kak, jangan khawatir dulu. Aku keluar lihat. Halo. Yun Kyo, putrimu ada di tanganku.
Kau tidak ingin dia mati? Segeralah ke sini. Aku sudah kirimkan lokasinya. Berani kamu laporkan polisi atau bawa orang kedua, aku akan bunuh dia. Lin Qingqi, jangan sakiti putriku. Kalau tidak ingin dia mati, segeralah ke sini. Qinchuan, kamu binatang. Dia kan putrimu sendiri. Anak perempuan, mati ya mati saja. Yunjiao, kenapa putrimu bisa hidup? Anak laki-lakiku lahir langsung mati, dia mati. Karena kalian yang membunuhnya. Lin Qingqi, anakmu bukan aku yang bunuh. Itu Qinchuan. Kamu harus salahkan dia. Yunjiao, dia mati karena kau. Kau seharusnya tidak begitu cepat tahu Hubungan antara aku dan Qinchuan. Katakan, aku coret wajahnya dulu. Atau coret lehernya dulu. Jangan sakiti dia. Aku kasih uang. Aku kasih banyak uang. Lepaskan dia. Ya. Uang? Untuk apa lagi aku butuh uang, sanak saudaraku? Dia tahu aku jadi pelakor, mereka menghinaku. Bahkan ibuku malu padaku. Tidak mau aku lagi. Untuk apa lagi uang? Sekarang berlututlah. Sujud dan minta maaf. Atau aku bunuh si anak durjana ini. Aku berlutut. Aku akan pergi sekarang. Jangan sakiti dia. Lin Qingqi, aku sudah berlutut sekarang. Tolong, bebaskan putriku. Bebaskan dia? Jangan mimpi. Yunxiao, tanda tangan ini aku akan pertimbangkan untuk melepaskan gadis ini. Qinchuan, kamu menculik putriku. Kamu akan masuk penjara. Asal kamu melepaskannya, aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Setelah urusan sial ini selesai, grup Yun masih akan menjadi milikku. Tanda tangani sekarang, atau aku akan melukai gadis ini. Bahkan jika polisi datang, aku bisa menyalahkan semuanya pada Lin Qingqi. Menjadikannya kambing hitam. Jadikan dia kambing hitam. Semuanya salah wanita Lin Qingqi ini. Dia yang membuatku menderita seperti ini. Aku tanda tangan. Tapi, letakkan anak itu di samping dulu. Yunjiao, sebaiknya kamu sadar. Kamu yang memohon padaku. Aku dihancurkanmu sampai tak punya apa-apa. Orang yang paling pantas mati adalah kamu. Lin Qingqi, orang yang menjadikanmu selingkuhan adalah Qinchuan. Orang yang berbuat jahat juga Qinchuan. Orang yang ingin kamu menggugurkan anak juga dia. Mengapa kamu membantu kejahatan? Setelah kontrak ditandatangani, dia akan segera menjadikanmu kambing hitam. Jangan percaya kata-katanya. Qingqi, jangan percaya omong kosongnya. Dia memecah belah hubungan kita, Yunjiao. Jika tidak segera tanda tangan, jika kamu tidak tanda tangan, aku akan melukai anak kecil ini untuk jatuh 3 kali. Aku tanda tangan sekarang, Qinchuan. Turunkan anak itu. Qinchuan, setelah kau dapat uang, jangan-jangan kau akan mencampakkanku. Qingqi, aku sama sekali tidak punya perasaan tulus padanya. Dari awal menikah dengannya, hanya demi uangnya. Di hatiku, kamulah yang paling penting. Qinchuan, biarkan aku lihat anakku dulu. Aku ulangi, sekali lagi. Kalau kau tidak segera tanda tangan, aku akan habisi dia sekarang juga. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan sekarang. Qinchuan, barang penting seperti ini. Biar ku simpan dulu untukmu. Qingqi yang urus, aku tenang. Sekarang, bisakah anak itu dikembalikan padaku? Kau pikir aku benar-benar akan mengembalikan anak itu padamu? Qinchuan, dia juga anakmu? Yunqiao, alasan aku menyuruhmu datang sendirian adalah karena aku tidak berencana membiarkanmu pergi hidup-hidup dari sini hari ini. Kau dan
si pengecut ini. Harus mati. Aku akan gunakan nyawa kalian untuk persembahan bagi anakku. Anakku. Jangan. Nona besar, Kakak. Tangkap mereka. Anakku. Nona besar, jangan khawatir. Anaknya baik-baik saja. Kalian seharusnya mati. Qin Chuan, kau tidak layak menjadi ayah. Aku akan beritahu anak itu. Ayahnya sudah lama mati. Lin Qingqing, kau telah melakukan banyak kejahatan. Kalian berdua, sisa hidup kalian akan dihabiskan di penjara. Yun Xiao, kau si imut, lepaskan aku cepat. Masuk penjara bersama. Bawa mereka pergi. Serahkan ke pihak berwajib. Bawa pergi. Sekretaris Lee, beritahu divisi hukum perusahaan. Aku ingin mereka membusuk di penjara. Nona besar, tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Qin Chuan dan Lin Qingqing seumur hidup mereka. Jangan harap bisa keluar dari penjara. Kakak, lebih baik kita pergi dari sini dulu. Kau dan Xiao Bao, lebih baik kembali ke rumah sakit dulu. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. Baik, mari kita pulang dulu. Kak, surat cerai kamu dengan Qin Chuan sudah jadi. Sekarang, aku bahkan tak mau menyebut namanya. Sungguh membawa sial. Kak, pandanganmu dalam memilih proyek memang sangat bagus. Tapi pandanganmu dalam memilih pria memang kurang tepat. Sudahlah, jangan bahas masa laluku yang kelam lagi. Justru kamu, sudah cukup umur, harus memikirkan masalahmu sendiri. Aku tidak mau pacaran. Aku masih harus belajar darimu. Cara mengelola perusahaan. Nona kecil sudah tertidur. Liunting, tak kusangka kamu mengasuh anak. Memang punya keahlian. Si kecil ini suka sekali dihalus tidur olehmu. Pengasuh bayi pun tak sebaik kamu. Aku dan Nona kecil ada jodoh. Memang cukup berjodoh. Kamu dengan kakakku juga cukup berjodoh. Sekretaris Lee, sudah capek. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Nona besar, jika Nona kecil bangun, panggil aku lagi. Aku keluar dulu. Kak, apa kamu tidak melihat pikiran Li Yunting terhadapmu? Justru karena melihatnya, jadi menjaga jarak. Sekarang, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Hanya ingin mengurus perusahaan dengan baik, merawat si kecil dan kamu. Kak, orang harus melihat ke depan. Kamu tidak bisa karena sekali digigit ular, lalu 10 tahun takut pada tali sumur. Di dunia ini, bukannya semua pria sejahat Qin Chuan. Hal-hal yang akan datang, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang aku hanya ingin menjalani hidupku dengan baik.